Jadi tadi Mas Reza sudah menunjukkan kepada kita semua ternyata penyelenggara pemilu kita telah gagal ya, untuk menyiapkan dan memastikan Sirekap bisa berjalan efektif. Dan ini lagi-lagi dari rentetan penyelenggara pemilu kita yang mempunyai banyak masalah serius, ditunjukkan di dalam ketidakmampuan mereka menyiapkan dan menggunakan atau memastikan Sirekap ini bisa bekerja. Nah, pemilu kali ini memang pemilu yang saya yakini berbeda, sayangnya dalam artian yang tidak positif ya, dibandingkan dengan perjalanan pemilu kita selama ini. Banyak persoalan serius terjadi, dan sayangnya persoalan serius ini justru berawal dan berkutat di penyelenggara pemilunya. Persoalan Sirekap salah satu contohnya, tetapi saya akan mengangkat catatan-catatan yang selama ini kami buat dan kami ikuti secara cukup dekat. Pertama, penyelenggara pemilu kita pada waktu atau tahapan untuk menetapkan daerah pemilihan, penyelenggara pemilu tidak menata daerah pemilihan yang sebetulnya dari putusan Mahkamah Konstitusi itu diusulkan jadi untuk ditata sebelum digunakan di dalam pemilu 2024 ini. Awalnya mereka menunjukkan niat untuk menata dengan mengundang sejumlah ahli untuk mempelajari dan kemudian akan ditata seperti apa. Namun demikian, dalam rapat konsultasi dengan DPR, KPU menyampaikan kalau tidak salah 3 alternatif penataan dapil. Tetapi kemudian karena DPR menyimpulkan tidak usah dirubah, jadikan saja dapil-dapil yang sudah ada sekarang sebagai keputusan KPU. KPU kita manut. Jadi padahal sejumlah persoalan dari daerah pemilihan yang seharusnya mereka tata menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini ada indikator yang sangat kuat bahwa penyelenggara pemilu kita tidak mandiri. Ya. Kemudian berjalan pada tahapan proses rekapitulasi, tahapan proses verifikasi calon partai politik, calon peserta pemilu. Itu berlangsung sekitar bulan Agustus sampai Desember akhir tahun 2022. Apa yang terjadi? KPU kita secara terstruktur ya, mereka menginstruksikan KPU di tingkat daerah untuk merubah data hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Artinya partai-partai politik yang sebetulnya tidak bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu menjadi ditetapkan menjadi peserta pemilu. Lagi-lagi di sini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita tidak mandiri karena menjalankan pesanan-pesanan untuk melaksanakan hal ini, meloloskan partai politik yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, tapi juga sekaligus penyelenggara kita tidak punya integritas karena melakukan kecurangan. Nah, kemudian kita berlanjut misalnya pada tahapan pencalonan. Penyelenggara pemilu kita merubah peraturan pencalonannya. Ya. Lagi-lagi atas permintaan DPR kita, Komisi 2 dalam hal ini, untuk memungkinkan bahwa peserta pemilu itu bisa mencalonkan caleg-calegnya di dalam daftar calon, tetapi sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa seharusnya daftar calon itu memuat paling sedikit 30% caleg keterwakilan perempuan atau caleg perempuan di dalamnya. Jadi
peraturan KPU dirubah dengan pasal yang terkait pembulatan nilai desimal ke bawah. Lagi-lagi di sini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita itu adalah penyelenggara pemilu yang tidak mandiri, yang gampang sekali diintervensi dan patuh kepada para peserta pemilu melalui DPR-nya. Jadi banyak sekali rentetan persoalan besar dari penyelenggara pemilu kita di pemilu 2024 ini. Tentu kita semua mengetahui dan banyak sekali yang menyampaikan persoalan-persoalan besar pemilu kita. Tidak sulit untuk mencarinya, semua ada tersebar di media massa kita. Dan sampai hari ini pun kita rasakan atau kita ketahui, kita dengarkan di dalam persidangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa kita punya persoalan besar di dalam pemilu ini, dan saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu hasil pemilu itu bukan adalah faktor satu-satunya untuk kita bisa menyimpulkan bahwa pemilu kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis, jujur dan adil. Tetapi banyak hal sebetulnya yang terjadi di dalam pemilu kita, khususnya kali ini, yang persoalan tersebut ikut mempengaruhi terhadap hasilnya sebetulnya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami di Netgrid dan juga bersama koalisi Jaga Suara ini ingin menyampaikan bahwa persoalan pemilu yang sangat luar biasa, masalah besar masalahnya, atau sengkarut, amburadul dan seterusnya, itu carut marut ya, itu jangan kita lupakan atau singkirkan begitu saja, atau jangan istilahnya suka dibilang put under the rug atau di bawah karpet gitu ya. Nah, kita nyapu, kita taruh di bawah karpet aja, dan itu sebetulnya satu wujud kenyataan dari satu pemilu yang tidak sesuai atau bohong, tidak seperti apa adanya. Nah, saya ingin sedikit lagi tambahkan soal Sirekap ini. Betul, dari pemantauan kami tidak cukup terlihat adanya petunjuk yang meyakinkan bahwa terjadi atau patut diduga adanya rekayasa terhadap hasil yang mungkin menguntungkan pasangan calon tertentu atau peserta pemilu tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza. Tetapi kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa hasil rekapitulasi manual itu adalah sungguh seperti apa adanya fakta di lapangan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengeceknya sekarang. Sirekap yang seharusnya bisa menjadi fasilitas kita semua untuk kemudian mengecek rekapitulasi bertahap tersebut, itu menjadi tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melakukan? Karena kita tidak bisa mendapatkan foto-foto dari C hasil 100%. Tadi sudah disampaikan yang terpampang itu berhenti di level 78%. Nambah dia sedikit gitu ya, tapi itu minim sekali sebetulnya. Nah, kemudian form dari hasil rekap pertingkatan, form D hasil dari setiap pemilihan dari setiap tingkatan, itu betul memang dipublikasikan, walaupun kalau kita cek ya, itu jumlahnya juga sangat lambat, tidak memenuhi proses yang sungguhnya sudah dilakukan.
data-data ini pun dipublikasikan dalam bentuk yang terkunci, dalam bentuk PDF, yang kita semua kesulitan untuk bisa menganalisanya, karena satu-satu harus kita periksa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita ini sebetulnya tidak hanya satu kegagalan, tetapi sebetulnya juga membatasi kita semua sebagai publik yang sungguhnya punya hak untuk bisa ikut mengikuti, mengontrol, itu menjadi tertutup. Nah, ini lagi-lagi satu kemunduran. Tentu kemudian kita bertanya, kalau mengikuti pola-pola sebelumnya, sistem informasi yang tidak dibuka secara penuh, itu ternyata ada maksudnya untuk melakukan rekayasa tersebut. Misalnya saya katakan, waktu itu ada namanya SIPO pada saat rekapitulasi atau maksud saya pada tahap verifikasi faktual. Bagaimana kita semua bisa mengetahui bahwa data-data dari partai politik itu betul-betul memenuhi syarat, karena sistem SIPO juga tidak membuka data yang diproses. Nah, bisa jadi kemudian saya sebetulnya pada saat menjelang proses pemungutan suara, saya sudah mulai berpikir, dan bahkan saya berbagi dengan teman-teman, nanti tandanya kalau memang kita mulai bisa patut curiga, itu sirekapnya ditutup atau gagal. Dan sekarang ini terjadi, ditutup sirekapnya, tidak tuntas. Akhirnya kita semua tidak bisa mengecek secara pasti apakah memang rekapitulasi secara manual tersebut yang sudah resmi ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan fakta atau pilihan-pilihan masyarakat sesungguhnya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar buat kita di dalam proses pemilu, khususnya di bagian akhir yang berlangsung. Nah, tentu KPU tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ini bukan hanya kartu kuning, kalau menurut saya ini sudah kartu merah. Dan kalau di bola tuh mau dikoreksi, kartu merah itu artinya harus sudah minggir, kira-kira gitu ya. Oke. Karena ada tugas yang sangat penting ke depan untuk melanjutkan penyelenggaraan pemilihan yang lain di bulan November mendatang. Gitu ya. Nah, kita harus menuntut pertanggungjawaban KPU dalam hal ini, karena sudah banyak dana yang digunakan sementara hasilnya tidak bisa didapatkan. Saya kira Mas Soik, di situ saja dulu, saya berhenti, kita berbagi kepada teman yang lain.